بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Jemaah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ilmu ini, di mana insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala majlis-majlis ilmu yang dilaksanakan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-namanya di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menegakkan kalimatut tauhid la ilaha illallah sebagaimana kandungan maknanya, sebagaimana rukunnya, sebagaimana syarat-syarat, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul melaksanakan konsekuensi daripada tauhid tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang benar adalah yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi salah satu konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa alla yu'badullah illa bima syara'. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disembah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu risalah tafsiru kalimat tauhid. Ini sebenarnya risalah aslinya ditulis pendek oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menulis risalah kecil berkenaan dengan tafsir dari kalimat tauhid, tafsir la ilaha illallah. Ikhwatal iman, a'azzakumullahu jami'an. Ana berusaha meringkas apa yang beliau tuliskan dalam risalahnya, kemudian melihat kepada tulisan-tulisan ulama yang lainnya, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan ulama-ulama lainnya untuk melengkapi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, semua waktu kita cukup insyaallah, kita akan membahas 3 hal utama berkenaan dengan tafsiru kalimat tauhid. Yang pertama berkenaan dengan maknanya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan rukunnya, rukun la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan syarat-syaratnya, syurut la ilaha illallah. Ikhwatul iman,
A'azzakumullahu jami'an. Keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaji belajar kitab tauhid itu di awal-awal babnya itu termasuk menjelaskan kepada kita fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Keutamaan tauhid, dan tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Kita akan melihat bagaimana Syekh rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil bahwa dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu mampu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Ini salah satu keutamaannya. Keutamaan berikutnya di bab berikutnya beliau menjelaskan man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang betul-betul merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa melewati hisab. Tanpa perlu dihisab. Tanpa perlu dihisab. Dan hisab ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkara yang mudah. Ya, apalagi kalau hisabul munaqasyah. Apalagi kalau hisabul munaqasyah. Man nukishal hisab udziba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melalui hisabul munaqasyah, pasti dia akan diadab terlebih dahulu. Pasti dia akan diadab terlebih dahulu. Orang yang merealisasikan tauhid dengan benar dalam kehidupan sehari-harinya, dakhalal jannah bighairi hisab. Dia bisa masuk surga tanpa melalui proses hisab, tanpa melalui azab dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ngaji kitab tauhid, dan insyaallah kedepannya mungkin kita bagus untuk membahas tentang kitab tauhid, kita akan menjelaskan secara rinci siapa sih yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Namun secara umum ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini sangatlah utama. Sangatlah utama. Yang paling utama dari segala perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada umatnya. Dan itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi di tengah-tengah umatnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada rasul di tengah-tengah mereka. Apa wazifahnya? Apa tujuan diutus? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Memerintahkan, mendakwahkan untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut, segala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tauhid. Ya, dan banyak lagi keutamaannya yang lain. Keamanan di dunia, ketentraman di akhirat, dan selainnya hanyalah bisa kita raih jika kita mengaplikasikan, mengamalkan tauhid dengan maknanya yang benar. Dengan maknanya yang benar. Karena kita tidak mungkin bisa merealisasikan sesuatu secara benar kalau kita tidak mengetahui hakikatnya pun secara benar. Ya, kita harus mengetahui hakikat sesuatu secara benar, baru kemudian kita bisa merealisasikannya, bisa mengaplikasikannya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah paham tentang makna tauhid. Tentang makna tauhid. Atau hanya membatasi maknanya pada tauhid rububiyah saja. Hanya membatasi makna la ilaha illallah hanya pada segi tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kita la ilaha illallah wa hiya kalimatut tauhid, ini yang dimaksud dengan kalimatut tauhid, ada pengertiannya secara umum dan ada pengertiannya secara khusus. Kalau pengertiannya secara umum, maka mencakup 3 jenis tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhidul asma wa sifat. Namun kalau kita berbicara tentang khusus, maknanya secara khusus, maka
lebih kepada tauhidul uluhiyah. Lebih kepada tauhidul uluhiyah. Dan itu berdasarkan, bisa ditinjau berdasarkan dari segi tata bahasa, bahasa Arab, begitupun dalil-dalil syar'i. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Ditinjau dari bahasa, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah pertama terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illa Allah. 4 suku kata. La artinya tidak ada. La di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai nafiyah lil jins. Nafiyah lil jins. Fungsinya menafikan seluruh jenis. Menafikan seluruh jenis. Dalam konteks kalimat la ilaha illallah, menafikan seluruh jenis ilah, Tuhan yang disembah. Kemudian ilaha, sesembahan. Ilaha, sesembahan. Lafaz ilah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah banyak terjadi perbedaan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ilah, kalau kita kembali ke bahasa Arab, itu wazan katanya fi'al. Ilahun, wazan katanya, timbangan katanya fi'alun. Fi'alun artinya yang lebih tepat adalah maf'ul. Fi'al artinya yang lebih tepat adalah maf'ul. Contohnya kitab. Kitab. Kita tahu kitab, buku. Bisa diartikan maktubun. Kenapa? Karena tertulis di atasnya tulisan-tulisan. Tertulis di atas buku-buku tersebut tulisan-tulisan. Mana yang lebih cocok? Diartikan maktub atau diartikan katib? Tertulis di atasnya tulisan-tulisan atau penulis? Mana yang lebih cocok kira-kira? Kitab diartikan karena tertulis di atasnya tulisan-tulisan atau kitab diartikan penulis? Tentu yang pertama yang lebih cocok, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maf'ul. Kalau dikembalikan lagi ke asalnya ilah, artinya ma'lu. Ma'lu. Ma'lu persamaan katanya adalah ma'bud. Persamaan katanya adalah ma'bud. Jadi sudah 2 kata dari la ilaha illallah. La ilaha artinya la ma'budah. La ma'budah. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illa. Dalam bahasa Arab, illa ini disebut sebagai harful istithna. Harfu al-istithna. Al-istithna artinya pengecualian. Illa artinya kecuali. Kecuali. Ada juga kalimat yang lain, siwa artinya juga kecuali. Ghaira artinya juga kecuali. Duna artinya juga kecuali. Namun ketika kita membahas secara spesifik, ada perbedaan-perbedaan di antara huruf-huruf tersebut. Nah, di sini illa artinya pengecualian. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah yang terakhir Allah. Allah. Lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah. Yang artinya yang disembah. Artinya yang disembah. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita kembali lagi, la ilaha illallah. La ini la nafiyah lil jins. Ya'malu amala inna. Kita kalau belajar bahasa Arab, atau belajar nahu, ada namanya inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Apa sih fungsinya inna wa akhwatuha? Inna itu harus ada khobarnya, harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Harus ada isimnya, harus ada khobarnya. Kalau kita lihat di sini, la ilaha. Ilaha isim inna. Isim inna mansub. Makanya inna itu
tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya harus berharokat fathah. Kemudian khabarnya, isim yang datang berikutnya harus berharokat dhammah. Tapi kita lihat ikhwah, la ilaha illallah, khabarnya tidak disebutkan. Khabarnya tidak disebutkan. Tetapi harus ada khabarnya. Harus ada khabarnya. Bagaimanakah atau apakah kalimat khabar yang paling tepat setelah ilaha? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada yang mentakdirkannya dengan kalimat maujudun. Jadi mereka mengatakan la ilaha maujudun illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di antara ulama juga, dan inilah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ma'buda atau la ilaha bihaqqin atau haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua pandangan, paling tidak dua pandangan tersebut, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kembali kepada dalil terlebih dahulu. Kita lihat secara waqi' kenyataan yang terjadi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah? Betul, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi khabar la harus ditakdirkan, harus takdirnya bihaq, yang benar, bukan maujud. Karena pada kenyataannya ada Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya apa? Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatkan sebagai batil. Itu sembahan-sembahan yang batil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar untuk disembah. Dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka seru, yang mereka beribadah kepadanya, yang mereka berdoa kepadanya, mereka adalah batil. Sesembahan-sesembahan yang batil. Tuhan-Tuhan yang batil. Jadi, kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini menyelisihi kenyataan yang terjadi. Menyelisihi kenyataan yang terjadi. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah." Tidak bermanfaat bagi mereka Tuhan-Tuhan mereka. Allah sendiri yang mengatakan, tidak bermanfaat bagi mereka Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka beribadah kepadanya, yang mereka menyeru kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Maka yang benar berdasarkan al-waqi', begitupun berdasarkan dalil, arti daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudara-saudara kita yang kemudian menafsirkan la ilaha illallah, di antara mereka ada yang menafsirkannya la qadira 'ala al-ikhtira illallah. La qadira 'ala al-ikhtira illallah.
tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan seperti ini, sebagaimana dibawakan di kitab-kitab tafsirnya mereka. Ya, mereka menafsirkan bahwa la ilaha illallah artinya la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ilahnya tadi ya yang wazannya fi'al diartikan sebagai fa'il. Jadi la qadir. Tidak ada yang mampu menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka tuliskan di dalam tafsir-tafsir mereka, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku-buku mereka. Contohnya, kita bawakan beberapa contoh, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar Al-Imam Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Baghdadi menuliskan di dalam Usuluddinnya. Ya, beliau memiliki kitab Usuluddin. Beliau menuliskan di dalamnya, "Wakhtalafa ashabuna fi ma'na al-ilah." Ulama-ulama kami berselisih tentang makna al-ilah. Faminhum man qala innahu mushtaqqun min al-ilahiyyah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa al-ilah mushtaq diambil dari kata al-ilahiyyah. Wahia maknanya adalah qudratuhu 'ala al-ikhtira' atau qudratuhu 'ala ikhtira'il a'yan. Kemampuannya atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan benda-benda. Wa huwa ikhtiyaru Abil Hasan al-Asy'ari. Dan inilah kata Al-Imam Al-Baghdadi pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Begitupun yang lain, Ar-Razi di Syarah Asmaul Husna tatkala beliau menyebutkan pendapat-pendapat tentang makna asal kata Allah, beliau menuliskan Al-Qaulus Sabi', pendapat yang ketujuh, al-ilahu man lahul ilahiyah. Al-ilah adalah yang memiliki al-ilahiyah. Wahia maknanya adalah al-qudratu 'alal ikhtira'. Kemampuan untuk mencipta. Kemampuan untuk mencipta. Jadi la ilaha illallah diartikan la qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Memang kita juga meyakini hal yang sama. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur alam semesta. Tapi keyakinan ini adalah keyakinan berkenaan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cukup untuk mengartikan, menafsirkan kalimat la ilaha illallah? Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Seandainya itu sudah cukup untuk menafsirkan la ilaha illallah, maka kufar Quraisy semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang-orang kufar Quraisy, orang-orang jahiliyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara mujmal, secara ijmal, secara global. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar. Siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit.
siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, begitupun sebaliknya dari yang mati menjadi hidup. Wa man yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Apa jawaban mereka? Apa jawabannya kufar Quraisy? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah yang melakukan itu semua. Mereka mengakui bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki itu datangnya dari langit ataupun dari bumi. Siapa yang berkuasa menciptakan penglihatan, pendengaran? Allah, kata mereka. Semua yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mufradatur rububiyah. Semuanya adalah mufradun min mufradatir rububiyah. Keyakinan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, mereka tetap kufar Quraisy. Hal tersebut tidak kemudian menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Al-Ankabut ayat 61 juga berbicara tentang hal yang sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna tufakun. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan al-khalq, mufradun min mufradatir rububiyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dalam surah Luqman ayat 25, begitu juga, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam surah Az-Zumar ayat 38 sama juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Maka mereka akan menjawab Al-Aziz, ialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, yang Maha mengetahui, yang menciptakan langit dan bumi. Ini pengakuan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan mereka, ikrarnya mereka, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian memasukkan mereka dalam agama Islam. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kadzalika haula'il musyrikun kanu yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yata'abbaduna lillahi azza wa jalla fakanu yasumun. Mereka kaum musyrik terdahulu, orang-orang jahiliyah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bersedekah, mereka melakukan ibadah haji, mereka melakukan ibadah umrah, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakanu yasumun yauma Asyura. Mereka terdahulu juga berpuasa pada hari Asyura. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta bahwasanya kanat Quraisy tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka berpuasa pada hari Asyura, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun melakukan i'tikaf. Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Dulu pada masa jahiliyah, kata beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bernazar untuk i'tikaf, ibadah i'tikaf, satu malam di Masjidil Haram. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'aufi binadrik, laksanakan nadarmu tersebut. Artinya ikhwah, pada saat di zaman jahiliyah, beliau belum masuk Islam, beliau bernazar. Nazar merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nazarnya i'tikaf. I'tikaf juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika haula'i kuffaru Quraisy. Meskipun demikian, itu tidak kemudian bisa memasukkan mereka ke dalam orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang berislam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam yang sesungguhnya. Istislam, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, taat tunduk kepadanya, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Islam inilah yang sesungguhnya. Islam inilah yang sesungguhnya, yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala penyembahan selain daripada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak cukup, kita tidak mengatakan bahwa salah, tapi tidak cukup kalau la ilaha illallah hanya diartikan dari segi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kalau hanya diartikan dari segi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Secara umum maknanya masuk di dalamnya rububiyah, masuk di dalamnya uluhiyah, masuk di dalamnya asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tauhidul uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika la ilaha illallah hanya ditafsirkan dengan tauhid rububiyah saja, ini tanpa disadari membuka pintu-pintu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tauhid al-uluhiyah. Pada tauhid al-uluhiyah. Sehingga kebanyakan masyarakat kita berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada itu, ya, kalau memalingkan ibadah yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak termasuk kesyirikan, karena tidak termasuk tafsiran kandungan dari la ilaha illallah. Menyerahkan sebagian bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati ada yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali, kepada para penghuni kuburan. Mereka berdoa kepada mereka. Mereka menganggapnya bukan kesyirikan, karena kalimatut tauhid hanya diartikan sebatas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diartikan uluhiyahnya. Ada yang beristighatsah, ada yang bertawassul dengan bentuk tawassul yang syirki ataupun yang bid'i. Karena ada juga tawassul yang sunni, yang diperbolehkan. Bahkan ada yang disyariatkan. Di antaranya misalnya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membuka pintu-pintu kesyirikan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an. Itu berkenaan dengan yang pertama, makna la ilaha illallah. Jadi dari sini kita ketahui bersama, baik itu secara ditinjau secara bahasa, begitupun berdasarkan dalil-dalil, nas-nas, khususnya dari Al-Quran,
Maka makna la ilaha illallah secara khusus yang paling tepat adalah tauhidul uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang benar selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan rukun la ilaha illallah. Secara umum mungkin kita sudah mengetahui bersama, namun hadza min babil murajaah. Kita memurajaah, mengulang-ulang agar kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Yang merealisasikan dengan benar konsep mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsep dari la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an, memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Diambil dari kalimatnya. Rukun yang pertama diambil dari potongan kalimat yang pertama. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha. Menafikan. Ini disebut sebagai an-nafyu. Menafikan. Meniadakan. Meniadakan. Dengan an-nafyu ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membatalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak ada yang boleh disembah. Kalau seseorang mengakui uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentu dia mengakui rububiyahnya. Tentu dia mengakui rububiyahnya. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Ini namanya an-nafyu, menafikan, meniadakan. Kemudian kalimat yang kedua, illallah. Ini namanya al-itsbat, penetapan. Penetapan. Menetapkan setelah kita menafikan tidak ada yang berhak untuk disembah. Menafikan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkanlah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ditetapkan satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang serupa dengan kalimat la ilaha illallah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Di antara contohnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut, ini nafyu. Wa yu'min billah, siapa yang kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menafikan, meniadakan. Kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang rukun yang kedua, wa yu'min billah, itsbat, menetapkan bahwa beriman itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia digolongkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al urwatul wuthqa hiya kalimatu la ilaha illallah. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Ya. Jadi faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ya, tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau hanya beriman kepada Allah, kita mengatakan beriman kepada Allah, bisa jadi dia juga beriman kepada sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan terlebih dahulu, kemudian menetapkan. Makna yang serupa juga datang dalam ayat yang lain, Az-Zukhruf ayat 26-27. Di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Yang kita ketahui ikhwah bahwa mereka
adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku nafyu dulu. Berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini menafikan. Berlepas diri sepenuhnya dari sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian mengisbatkan illalladzi fatarani. Kecuali yang menciptakanku. Berlepas diri dari sembahan-sembahan kaumnya, sembahan-sembahan bapaknya yang menyembah berhala. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Mengisbatkan bahwa yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas diri dari keyakinan kalian bahwa ada pencipta-pencipta, ada yang berhak disembah selain daripada Allah tabaraka wa taala. Jadi ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an, ini berkenaan dengan rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama, kita harus meyakininya untuk melepaskan diri kita dari segala bentuk kesyirikan yang mungkin terjadi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengisbatkan tauhid kita. Mengisbatkan tauhid kita bahwa semata-mata yang hak, yang benar untuk disembah hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Sudah masuk waktu Isya. Nah, kita insyaallah melaksanakan salat Isya terlebih dahulu, kemudian kita melanjutkan ke konsekuensi berikutnya dari syahadat kita la ilaha illallah, yaitu syurut, syarat-syarat dari la ilaha illallah. Barakallahu fikum jami'an. Nasta'fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nuwasilu ma akhadna, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir la ilaha illallah wa tafsiru kalimati at-tauhid. Berikutnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang maknanya yang benar, setelah kita mempelajari tentang maknanya yang benar, kemudian rukunnya, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, rukunnya ada an-nafyu, ada menafikan, meniadakan terlebih dahulu, baru kemudian al-itsbat, la ilaha illallah. Ya, menafikan artinya berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-itsbat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah itu yang benar hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Di dalam tafsir kalimat tauhid di risalah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ada 5. Beliau menyebutkan ada 5. Ya, al-yakin, al-mahabbah, al-ikhlas, as-sidq, kemudian al-kufru bima yu'badu min dunillah. 5 ini. Namun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidhul Hakami di dalam manzumahnya Sulamul Usul ila ilmi al-usul fi tauhidillah wa ittiba'ir rasul menyebutkan ada 7. Beliau menyebutkan dalam bait syair, wa bi syuruti sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. Selain beliau, Al-Hafidhul Hakami, Al-Syekh Sa'ad bin Atiq
hafizahullah taala, begitupun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala di dalam risalahnya Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah menyebutkan ada 8. Dan kita akan menjelaskan yang 8 ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 tadi berdasarkan urutannya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, kemudian ditambah dengan yang ke-8, wa dzida saminuha al-kufran minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambahkan dari 7 yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, yang ke-8 adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada poin yang ke-5 yang beliau sebutkan di risalah tafsiru kalimat tauhid, ya, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kita bahas satu persatu ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui dengan benar konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat. Jadi la ilaha illallah pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapannya yang paling terakhir di bumi ini sebelum meninggal la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini mutlak. Tapi quyyidat. Yang mutlak ini yuhmalu ala at-taqyid, al-muqayyad. Terikat dengan syarat-syarat. Tidak semudah itu, tidak hanya sekedar mengucapkan saja. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menolak keimanannya. Ada di antara manusia yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumul akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah tabaraka wa taala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada ketentuan-ketentuan dari mutlaknya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketentuan tersebut wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Kata Al-Hafidz Al-Hakami, di nas-nas wahyu, artinya Al-Quran dan Sunnah, haqqan waradat, disebutkan syarat-syarat tersebut. Fa innahu lam yantafi' qailuha, sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Mengucapkan la ilaha illallah bin nutqi illa haitsu yastakmiluha, kecuali dengan melengkapinya dengan syarat-syaratnya. Yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahli, ilmu yang menghilangkan kejahilan. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang menghilangkan kejahilan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang rukunnya la ilaha illallah. Kita mengetahui dengan baik, memahami dengan baik makna la ilaha illallah. Ada yang ditiadakan la ilaha, kemudian ada yang diisbatkan, ada yang ditetapkan illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di antara konsekuensi dari perkataan beliau, wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Ada dalil-dalilnya tentang syarat-syarat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, annahu, bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ada quyutnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang pertama ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu." Ketentuan pertamanya, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dan dia mengetahui, dia mengilmui bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, tiada ilah yang benar untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, al-ilmu. Kemudian yang kedua, wal yaqin. Keyakinan. Keyakinan al-munafi lisyak, yang menafikan adanya keraguan. Keyakinan yang menafikan adanya keraguan. Tidak boleh sama sekali ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh sama sekali ada keraguan di dalam makna la ilaha illallah. Di dalam kita mengimani la ilaha illallah. Di dalam kalimat tauhid yang setiap hari kita ucapkan. Tidak boleh sama sekali ada keraguan di dalamnya. Makanya disebut sebagai iman. Iman. Ya. Karena harus dibangun di atas dasar keyakinan. Bukan dibangun di atas dasar persangkaan, adzan. Apalagi yang lebih rendah levelnya, asyak, dibangun di atas dasar keraguan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idhhab bina alaihatain." Abu Hurairah, pergilah dengan menggunakan dua sendalku ini. "Faman lakitahu min wara'i hadzal ha'id." Siapapun yang engkau jumpai di balik dinding ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Dia bersyahadat, mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, ada ketentuan, mustayqinan biha qalbuhu, dengan hati yang yakin sepenuhnya tentang syahadat tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabashshirhu bil jannah. Berikan kabar gembira kepadanya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Mustayqinan biha qalbu. Tidak boleh ada keraguan. Nabi mempertegas lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di hadis yang lain, yang tidak boleh sama sekali ada keraguan di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah dan aku merupakan rasul, utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dua kalimat tersebut dengan syarat ghaira syakkin fihima, tidak ada sama sekali keraguan terhadap kedua kalimat tersebut. Apa? Illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan masuk surga. Ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustayqinan biha qalbuhu ghaira syakkin fihima, yakin di dalam hatinya, tidak boleh ada sedikit pun keraguan terhadap la ilaha illallah. Karena orang yang ragu terhadap la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai orang-orang munafik. Sebagai orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'dinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." At-Taubah
ayat 45. Sesungguhnya bercerita tentang mereka yang meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang yang kedua. Perang apa? Perang Uhud. Ya, sesungguhnya yang meminta izin kepadamu, pada Nabi SAW, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. La yu'minuna billah wal yaumil akhir. Tidak beriman juga kepada hari akhirat. Wartabat qulubuhum. Ya, sifatnya orang-orang munafik. Dan hati mereka ragu-ragu. Hati mereka ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Karena itulah mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Bimbang terhadap la ilaha illallah. Allah sifati orang-orang yang ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya orang-orang munafik yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat perang Uhud. Kemudian berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wal yaqinu wal inqiyad wal qabul. Wal qabul, menerima. Al-munafi lirrad, yang menafikan segala bentuk penolakan. Segala konsekuensi dari la ilaha illallah kita terima dengan al-istislam. Pasrah sepenuhnya. Pasrah sepenuhnya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kalau benar datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabul. Alal aini wal ra's, sami'na wa ata'na. Kita terima. Kita terima. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Namanya juga keimanan. Kalau kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah yakin kepada Allah, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya tidak perlu kita pertanyakan semua yang datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Dan ini berlaku ikhwah, berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ada di antara ikhwah yang memakai HP Samsung? Apakah karena dia sudah tahu ketika Samsung itu dibuka, sudah tahu semua apa isinya? Apa isinya? Ini fungsinya apa? Apakah sudah semua? Tidak, dia beli HP Samsung. Karena apa? Karena percaya sama produknya. Maka dia tidak perlu menanyakan segala bentuk aplikasi, hardware-nya dan lain sebagainya yang ada di dalamnya. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Itu keimanan. Kalau kita sudah percaya sama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu untuk mempertanyakan apa hikmahnya, apa manfaatnya. Segala yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, al-qabul. Menerima segala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika orang-orang kufar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka penduduk neraka, kanu idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka, disampaikan, didakwahkan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yastakbirun, mereka sombong, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri. Hakikat dari kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia.
merendahkan sesama manusia. Dan ini tercermin dari yang mereka katakan, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran pada ayat berikutnya. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami, disebabkan oleh seorang penyair yang gila? Gomtun nas. Dan yang mereka remehkan di sini adalah sebaik-baiknya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut sebagai syair, penyair, majnun, yang gila. Jadi Allah mensifati kenapa mereka diazab di dalam neraka. Karena ketika didakwahkan kepada la ilaha illallah, mereka menolak, bahkan meremehkan orang yang mendakwahkan la ilaha illallah kepada mereka. Yastakbirun. Takabbur. Jadi disinilah kemudian ulama beristinbat bahwa salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah al-istislamu lillah, menerima, al-qabul, menerima sepenuhnya konsekuensi dari la ilaha illallah. Wal-inqiyadu, al-inqiyad berikutnya, syarat yang keempat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patuh, tunduk. Al-munafi lit-tark, yang menafikan, meninggalkan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yuslim wajhahu ila Allah, menyerahkan sepenuhnya wajahnya kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Perintah sabit datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, kerjakan. Larangan sabit datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Inilah yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, sedang dia orang yang berbuat baik. Wa akbaru anwa'il ihsan wa tauhid. Ihsan, kebaikan yang paling baik yang dilakukan oleh manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun ay wa huwa muwahhidun. Sementara dia mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barulah disifati faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh terhadap al urwatul wuthqa. Apa al urwatul wuthqa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi patuh. Yuslim wajhahu ilallah. Yuslim wajhahu ilallah. Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman seperti itulah sifatnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah layak, tidaklah patut bagi seorang muslim atau bagi seorang mukmin laki-laki, begitupun seorang mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, telah menetapkan satu ketetapan baginya.
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Akan ada bagi mereka pilihan-pilihan yang lain di luar dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan seperti ini Allah sifati sebagai orang yang mendurhakai, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat, siapa yang mendurhakai Allah, siapa yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Membuktikan benarnya tauhid kita. Membuktikan benarnya kalimat yang setiap hari kita ucapkan. Kalimat yang dengannya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima, as-sidqu, benar, jujur, al-munafi lil kadhib, yang menafikan kedustaan, kebohongan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah melalui lisannya, benar-benar harus sesuai dengan isi hatinya. Jadi lisan kita mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul keluar dari hati yang meyakini konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi." Ada syaratnya. Sidqan min qalbihi. Tidak ada satu orang pun yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammadun Rasulullah dengan syarat sidqan min qalbihi, benar, jujur, keluar dari hatinya. Apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramahu Allahu 'alan nar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya neraka. Mengharamkan baginya neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan bahwa di antara syarat selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala yaitu bersyahadat dengan syahadat yang benar, yang diucapkan melalui lisan, yang keluar dari hati, yang meyakini, yang percaya, mengimani kalimat la ilaha illallah. Karena sekali lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini terkadang mengucapkan kata yang tidak diimani di dalam hati. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik, an-nifaq, izharul Islam wa ibtanul kufr. Menampakkan keislaman, ditampakkan melalui lisannya, ditampakkan melalui panca inderanya yang lain, tapi ibtanul kufur, menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Inilah yang Allah sebutkan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada yaumul akhir, wa ma hum bimumin, kata Allah, namun mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Lisannya mengucapkan, hatinya tidak meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas al-munafi lisyirk, yang menafikan segala bentuk kesyirikan, termasuk di antaranya ar-riya, al-munafi lirriya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya neraka. Bagi siapa? Bagi yang mengatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Dia berharap dengan kalimat tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dengan ibadah mengucapkan la ilaha illallah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melakukan kesyirikan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amalan saleh yang telah kita bangun, yang telah kita lakukan bertahun-tahun lamanya, apalagi ini adalah syirik besar, maka sebanyak apapun amalan yang kita telah kumpulkan, yang telah kita bangun, akan gugur sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkata kepada manusia terbaik, "Walaqad uhiya ilaik." Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Manusia terbaik yang Allah berfirman kepadanya, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablik. Begitupun rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan gugur semua amalan-amalan yang engkau telah kerjakan. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti engkau termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Ikhlas artinya melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajahnya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketujuh, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah, al-munafi lil bughdi wal kurh, yang menafikan kebencian. Cinta yang menafikan kebencian, yang menghilangkan kebencian. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah wajib untuk mencintai la ilaha illallah, mencintai kalimat tersebut, mencintai kandungannya, mencintai tuntunannya, mencintai konsekuensinya, mencintai orang-orang yang mengamalkannya, serta membenci segala hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "may yartadda minkum an dinihi," siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, "fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna," maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum, Allah cinta kepada kaum tersebut, wa yuhibbuna, dan Allah jadikan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana sifat-sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka berkasih sayang terhadap sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas, mereka keras terhadap orang-orang yang kufur, terhadap orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata la'im.
dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Tidak membuat dia gentar. Tidak membuat dia mundur dari mendakwahkan la ilaha illallah. Kalau ada yang mencelanya, kalau ada yang merendahkannya, kalau ada yang menjelekkannya, tidak membuat dia mundur untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai sifatnya at-taifatul mansurah. At-taifatu al-mansurah. Kelompok yang Allah berikan pertolongan kepadanya sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan tetap ada satu kelompok dari umatku yang Allah berikan pertolongan kepadanya. Yang Allah berikan pertolongan kepada mereka. Apa sifatnya? La yadurruhum man khazalahum. Tidak memudaratkan bagi mereka. Tidak menjadikan mereka mundur. Orang-orang yang merendahkan mereka. Orang-orang yang mengejek mereka. Tidak menjadikan mereka mundur. Tidak menjadikan kemudian mereka gentar untuk mendakwahkan, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hikmah. Dengan hikmah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khazalahu. Tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Sampai kapan? Hatta taqumas sa'ah. Sampai hari kiamat. Akan ada kelompok yang seperti ini. Padahal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifatnya orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Al-mutamassiku yawma idzin bidini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari tersebut, pada hari itu, di akhir-akhir zaman, kal qabidi 'alal jamr. Kal qabidi 'alal jamr. Seperti orang yang menggenggam bara api. Di riwayat yang lain, kal qabidi 'ala syauk. Seperti orang yang menggenggam duri. Berat ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Akan ada tetap satu kelompok dari umatku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya la yadurruhum man khazalahum, dan la yadurruhum man khazalahum Allah Subhanahu wa taala mensifatinya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dikaruniainya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Mencintai kandungannya, mencintai konsekuensinya. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Orang yang membenci kandungan la ilaha illallah. Orang yang membenci apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 8-9, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum." Dan orang-orang kafir maka kecelakaan, ta'as. Disebutkan di dalam hadis, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Di ayat ini, walladzina kafaru fata'sal lahum, kecelakaan bagi mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah menghapus amalan-amalan mereka. Apa yang menyebabkan kecelakaan bagi mereka? Apa yang menyebabkan Allah menghapuskan amalan-amalan mereka?
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Dzalika bi annahum karihu." Dzalika bi annahum karihu. Hal itu karena mereka membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan. Benci perintahnya Allah. Benci larangannya Allah Subhanahu wa taala. Menyelewengkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Menyelewengkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mencari pembenaran untuk menghalalkan yang diharamkan. Mencari pembenaran untuk mengharamkan yang dihalalkan. Bukankah itu yang kita banyak saksikan di zaman kita saat ini? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah sebutkan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, benci kepada mereka karena mereka benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, fa ahbata a'malahum, dan Allah menghapuskan amal-amal mereka. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian ditambahkan syarat yang ke-8 adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur terhadap segala sesuatu apapun itu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus kufur terhadap segala yang disembah selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kufur dulu terhadap semua yang disembah selain daripada Allah. Wa yu'min billah, barulah kemudian beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh terhadap la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Malik, dari ayahnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Apakah cukup sampai di situ saja? Tidak, Nabi mentakkid, Nabi menguatkan. Padahal sebenarnya sudah ada maknanya di dalam la ilaha illallah. Ada an-nafyu di situ la ilaha. Tetapi karena pentingnya hal ini, Nabi mentakkid wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ilallah. Wa hisabuhu 'ala Allah. Maka haram baginya hartanya, haram baginya darahnya untuk ditumpahkan, dan hisabnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azzakumullahu jami'an. Itulah berkenaan dengan tafsir kalimat tauhid, mulai dari maknanya, kemudian rukunnya, syarat-syaratnya yang merupakan secara keseluruhan merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yang menjelaskan lebih detail kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, bukan hanya sekedar mengucapkannya saja, tetapi ada ilmu di dalamnya, ada keyakinan, ada al-qabul, ada al-inqiyad, ada as-sidq, ada al-mahabbah, ada al-ikhlas, ada al-kufru bima yu'badu min dunillah. Sehingga insyaallah dengan kita meyakini hal tersebut, kemudian kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya, memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.